Shalom jemaat Yayasakarta yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Gereja Yayasakarta. Hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Dia di tempat ini. Mari sebelum kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang tiada berkesudahan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sekarang Tuhan, kami ingin menaikkan ucapan syukur kami Tuhan di tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya Engkau bertata atas pujian penyembahan kami pada hari ini Tuhan. Yes Jesus, Jesus. Terima Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Yes. Hari ini kita akan sama-sama membawakan lagu. Judul lagu ini adalah Jujur. Lagu ini secara personal benar-benar menyentuh hati saya selama seminggu ini. Karena lagu ini berbicara tentang bagaimana kita berserah sama Tuhan. Walau kita belum melihat pengharapan yang ada, yang kita harapkan. Tapi kita tetap terus bersandar sama Tuhan. Kita jujur bahwa kita gak mampu, kita gak sanggup. Tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yes Jesus, Jesus. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi suatu bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam susahku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api kan menyembah-Mu. Yesus, jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku
mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidup, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu. Mari sama-sama katakan, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihi, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu. Mari sama-sama sembah Dia. Kami berserah. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apimu. Kan menyembahmu. Yes, Jesus, Jesus. Oh, Bapak Ibu sendiri katakan dengan penuh iman, ku kan bernyanyi
Jesus. Bahkan di dalam api-Mu ku kan menyembah. Yes, Jesus. Mari sama-sama sembah Dia. Ungkapkan hatimu, ungkapkan bebanmu. Kita mau sama-sama jujur sama Tuhan bahwa kita gak mampu, kita butuh pertolongannya dalam setiap hidup kita. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Lebih lagi, lebih lagi. Lebih kuat lagi. Kami sembah, kami puja. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sekali lagi mau nyanyikan sama-sama dari hati yang terdalam. Dengan penuh iman sama-sama katakan, ku kan bernyanyi sampai jiwaku berjalan, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu ku kan menyembah. Bahkan
Terima kasih Tuhan, sekarang tiba saatnya kami untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi di tempat ini Tuhan. Siapa yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Hari ini kita akan sama-sama sedikit polsis ya. Mungkin Bapak Ibu di tempat ini semua yang tahun 90-an atau ke atasnya pada tahu lagu ini. Kita mau sama-sama nostalgia bareng-bareng yuk. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku menggenang-Mu. Sama-sama katakan dari awal. Dalam rembulan dan cahaya mentari, that's it. Di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku menggenang. Indah ku terkagum dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku menggenang. Biar puji Tuhan sama-sama di tempat ini. Terpaku, 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 iya ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku. One more say. Diam ku terpaku dan ku takjub
sorak-sorai terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa banyak yang ingin meninggikan nama Tuhan di tempat ini, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Hey. Saudara siap untuk menari bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Yesus di tempat ini. Hey. Come on. Woo. Saudara, sama-sama katakan. Nanti glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nanti glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nanti glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bawa Yesus dalam aja. Mari serukan, hey, hey, bawa Yesus dalam aja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bawa Yesus dalam aja. Mari rayakan dan nyanyi. Lambaikan tangan saudara, kita akan merasa bahagia. Amin, kita akan merasa sukacita bila kita semua katakan glory, hey, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, oh Yesus Raja. Oh, mari serukan, hey, serukan, hey, bawa Yesus Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bawa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Lambaikan tangan saudara, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita yes jangan tas diri. Hey, amin. Glory bagi Sang Raja. Glory, 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 glory bagi Sang Raja. Nanti glory, amin. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Come on, pemusik memuji Tuhan. Saudara boleh ikuti gerakan kami. 1, 2, 3, 4. Hey, hey. Yang berbahagia nyanyikan. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua bila kita semua nyanyi, bila kita semua nyanyi glory, hey, glory, glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Nanti glory, amin. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, rayakan dan nyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami untuk memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan.
kami memberi dengan sukacita. Dan ketika kami memberi, kami percaya bahwa Engkau yang telah memulihkan setiap kami, Engkau juga yang bertanggung jawab atas segala financial kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Kami mau menjadikan hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sertai
di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa yang baik, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu pada pagi hari menjelang siang ini. Kami bersyukur untuk setiap kasih dan anugerah-Mu yang kami masih rasakan sampai pada detik saat ini Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik bagi kami. Kami percaya kebaikan-Mu akan tetap menjadi bagian kami sepanjang masa dalam hidup kami Bapa, sampai kepada kekekalan itu Tuhan. Bapa, berpesanlah kepada kami semua Tuhan, memberikan kami motivasi, memberikan kami kekuatan, memberikan kami contoh daripada satu karakter teladan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh maju melangkah dengan satu iman yang pasti bahwa kami tidak sendirian, tetapi kami memiliki Bapa yang baik, Bapa yang Immanuel, yang akan menyertai kami selama-lamanya. Dia hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom ya. Shalom men. Shalom. Coba kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oke ya, bisa tampilkan itunya. Silau sekali ya. Silau. Ini silau banget. Saya enggak bisa lihat Yusmina di bawah sana. Silau. Apalagi ping-ping. Ini sini udah silau, sana juga silau. Oke ya. Oke, kita masih di dalam grid karakter ya, atau karakter teladan. Saya mengambil dari buah roh, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita udah tahu semua ya. Saya baca lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, saya mengambil satu contoh teladan, satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu udah lihat ya, dari gambarnya udah ketahuan tokohnya ya. Dari Yusuf ya. Dari Kang Ucup. Yusuf sana udah ketahuan. Oke. Apa yang kita bisa pelajari dari Yusuf ini? Next. Oke ya. Nah, kita bisa melihat ya, dia memiliki, kalau saya pelajari dari Alkitab, dia memiliki semua karakter buah roh. Oke. Nah, sekarang saya kelompokin yang ini. Kasih, ada kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan ada di dia. Kita baca dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, bisa ditampilkan? Kejadian 50 ayat 15. Enggak. Firmannya, atau ada yang bisa baca? Kejadian 50 Kejadian 50 ya, ayat. Ya. Kejadian 50 ayat 15, saya aja baca sampai ayat 21 ya. Oke.
kebaikan Yusuf, Kejadian 50 ayat 15. Saudara-saudara, Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, dan berkatalah mereka, bagaimana kalau Yusuf masih dendam kepada kita dan kita akan membalas semua kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat 16. Mereka menyampaikan pesan kepada Yusuf, sebelum kematian ayahmu, dia telah berpesan. 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kesalahan kami, karena kami adalah hamba-hamba Elohim ayahmu. Ini dia. Lalu menangislah Yusuf ketika mereka menyampaikan hal itu kepadanya. Ayat 18. Saudara-saudaranya pun datang dan tersungkur di hadapannya. Lalu mereka berkata, kami ini hamba-hambamu. 19. Maka berkatalah Yusuf kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Elohim. 20. Meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, perhatikan baik-baik ya, tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya ini telah terjadi dengan maksud memelihara kehidupan satu bangsa yang besar. Ayat 21 terakhir. Jadi janganlah kamu takut, akulah yang akan menanggung kamu dan anak-anakmu. Yusuf menghibur dan menenangkan hati mereka. Nah, saudara-saudara ya, Bapak Ibu, adik-adik semua yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya kita semua sudah tahu kisah ini. Ya, bagaimana seorang Yusuf yang dijahatin oleh ya saudara-saudaranya, mereka berbuat jahat, masukin dia ke sumur segala, akhirnya ketika dia sudah stabil di tempatnya Potifar, akhirnya dia digoda oleh istri Potifar. Tapi dia punya integritas yang tinggi, dia bisa mengatasi semua godaan ini, dan pada akhirnya dia harus masuk penjara. Kemudian dia ada di penjara, tetapi kepala penjara itu sangat menyayangi dia, dan akhirnya lewat penjara ini dia menjadi penguasa di tanah Mesir. Nah, kasih tepuk tangan meriah untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja ya. Itu satu hal yang luar biasa, nggak masuk akal. Satu orang di kerajaan yang sangat kecil, Israel, ketika itu Mesir itu kerajaan yang cukup besar, ada kerajaan cukup besar, tetapi dia bisa jadi raja di sana. Ya, kalau kata orang glodok itu bocengli ya, ini tidak masuk akal gitu, tidak masuk akal. Tapi itulah kenyataannya, itulah kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan bagi dia ketika Tuhan memberikan promosi kepada Yusuf. Nah, lihat ya, kita lihat karakter-karakter Yusuf yang luar biasa ini. Jadi satu hal dia bilang, Yusuf mengasihi saudara-saudaranya, artinya dia tidak menyimpan dendam. Padahal semestinya dia mendendam ya. Kalau tadi kita lihat ketika saudara-saudaranya datang kepada dia, dia bilang ampunilah kami hamba-hamba Elohim ya. Tapi Yusuf bilang apa? Kamu bisa merancangkan yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan merubah semua itu menjadi rancangan yang indah bagi satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, ketika mereka mengalami kelaparan di tanah Kanaan. Ya, jadi orang bisa merencanakan yang jahat buat kita. Saya percaya kita semua sudah pernah mengalami. Ya, ada orang punya rencana jahat, bikin kita jatuh, mencelakakan kita, tapi pada akhirnya orang inilah yang kena batunya. Ya, sudah banyak yang mengalami ini. Kenapa? Saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Amen. Jadi biji mata Tuhan ini luar biasa. Baru Yusuf menunjukkan ya kemurahan hatinya tadi ayat 21. Bagaimana ya, semestinya dia dendam kepada mereka, tetapi dia bilang seluruh anak-anakmu dan kamu, aku yang akan kasih makan di tanah Goshen ini. Ya, itulah kebaikannya dia. Baru dibilang Yusuf membuktikan kebaikan hatinya kepada mereka ya. Dia tidak marah ya. Dia bilang Yusuf memiliki hati yang lemah lembut ya. Ketika mereka datang justru dia bukan marahin mereka, tetapi dia justru nggak tahan. Kalau saudara baca kisahnya itu atau nonton filmnya itu, kita ikut nangis ya, bagaimana Yusuf itu
dia nggak tahan tangisnya, dia berteriak, dia menangis. Dan kenapa? Karena dia berusaha menahan, padahal dia sendiri sebenarnya rindu ya untuk memeluk saudara-saudaranya ini. Tapi pada akhirnya, nah inilah. Jadi itu satu ya, itu adalah keteladanan Yusuf yang sifatnya horizontal kepada dia punya saudara-saudara semua ya. Sekali lagi, semestinya dia dendam kepada mereka, tapi ternyata ya hati Bapa, hati yang mengasihi itu muncul dari Yusuf. Ya, ini perlu jadi. Oke, next. Nah, kita lihat ini keteladanan Yusuf yang sifatnya vertikal ya. Nah, dia bilang Yusuf membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan ya. Sudah tahu ini satu cerita yang cukup panjang di mana dia sudah datang ke rumahnya Potifar, dia dipercaya oleh Potifar seluruh urusan keuangan, seluruh apapun, dia menjadi orang kepercayaan dari Potifar. Tapi sayang ya, rupa-rupanya ada tante Potifar yang menggoda dia ya kan. Mungkin satu waktu dia panggil Yusuf, Yusuf. Nah, akhirnya dia ajak Yusuf berbuat hal yang ya Ibu Rosmina ketawa ya. Jadi dia ajak Yusuf berbuat yang ini, tetapi saudara tahu, saya berkesan sekali perkataan Yusuf. Dia bilang apa di ayat 7 sampai 12, coba tolong. Ayat 7 sampai 12. Bukan Kejadian 50 ya. Kejadian 39 ayat 4. Kejadian 39. Ya. Setelah hal-hal ini terjadilah bahwa istri tuannya memandang kepada Yusuf dan berkata, "Tidurlah denganku." Ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Nah, ini perkataan ini yang berkesan bagi saya. Dia bilang, "Lihatlah, Tuanku tidak lagi mengatur apapun di rumah ini dan segala yang menjadi miliknya telah diserahkan ke dalam tanganku." Next. "Tidak ada seorang pun yang lebih besar dalam rumah ini daripada aku, dan dia tidak menahan apapun dariku kecuali engkau, karena engkau adalah istrinya. Jadi bagaimana mungkin aku akan melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Elohim?" Ini saya pribadi sangat berkesan ya, dengan integritas dari perkataan ini kita bisa melihat bagaimana Yusuf ini punya satu komitmen yang betul-betul kuat sekali. Dia punya komitmen yang luar biasa dengan Tuhan, dan dia katakan, "Mana mungkin saya melakukan kesalahan ini? Ya, Tuhan begitu baik dengan saya." Mana pemain musiknya? Hilang ya? Boleh tolong ke depan. Jadi Yusuf ini memang lagi makan ya. Ya, dia satu orang yang punya integritas. Nah, kita semua berdoa. Saya juga berdoa agar jemaat IAS Jakarta ini punya integritas yang tinggi terhadap Tuhan. Oke? Belajar ya. Sekarang lagi rame-rame baca Alkitab ya. Sudah Markus sekarang ya. Iya, kemarin Ibu Yanti telepon, "Pak Roni kok nggak pernah nulis ya?" Waduh, saya bilang, ada kuliah ini, baru persiapan ini, belum lagi di persekutuan doa kami di Rusun ya, udah mulai aktif lagi. Banyak sekali yang mesti dikerjakan ya, kadang-kadang waktunya yang agak rimu. Tapi saya bilang Bu Yanti, Matius sih udah ini saya baca dalam sehari 2 hari udah selesai itu. Iya. Sekaligus, maksudnya kalau baca kan jangan istilahnya itu dicicil-cicil gitu. Ayat 1, ayat 2 baru besoknya. Saya sekaligus soalnya kalau baca dengarin. Ya, oke ya. Jadi Yusuf membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan, yaitu Yusuf setia dalam melakukan pekerjaannya. Ya, ketika dia bekerja di Potifar sampai dia jadi orang kepercayaannya, berarti ya kalau ada raport tuh Yusuf punya nilai itu di atas 90, di atas rata-rata. Jadi dia menjadi orang kepercayaan. Kemudian yang kedua, sekali lagi, dia membuktikan kesetiaan. Mana ini yang di depan boleh? Oh iya, Kenny. Dia membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, biarlah kita semua punya satu integritas ya. Saya ingat sekali berapa tahun yang lalu saya di Manado, waktu kami
ditantang ada altar call. Saya ingat sekali ditantang untuk kesaksian, ya kemudian memulai satu komitmen dengan Tuhan. Ya, saya ingat pujian itu, saya bilang apa? Mengikut Yesus, tahu ya? Keputusanku. Dulu akhirnya saya nyanyi sambil nangis dan mulai itu kira-kira ada berapa belas tahun yang lalu, gitu. Mungkin sekitar 16-17 tahun saya di Manado. Kemudian waktu itu di GBI ya, GBI-nya Pak Niko, ditantang ke depan. Terus saya ingat sekali nyanyi lagu ini. Boleh. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu ya ada di belakang, ada yang mau komitmen dengan Tuhan ya? Ya, saya mau bilang ya. Pertama kali kami melayani sebagai suami istri ya. Saya ingat sekali ada satu pujian yang tidak pernah kami lupakan dan saya selalu bawain dalam kesaksian. Kenapa? Ya, saya bilang begini. Sepanjang perjalanan kehidupan kami ya, tidak ada hidup yang lebih indah daripada ketika kami dulu ditaruh di Surabaya sebagai full timer. Jadi kerjaan tuh memang dari pagi sampai malam ditaruh di sekretariat Persekutuan Doa sih dulu. Nah, situ kami memang kerjaannya cuma berdoa di rumah sakit, datang ke penjara berdoa. Dan itu pujian saya nggak pernah lupa. Kenapa? Karena pujian itu sangat membekas dalam hati saya dalam pelayanan ya. Dia bilang begini, tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalannya, takkan aku undur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terus lanjut. Terindah dalamku telah ku lepaskan, terkasih dalamku telah ku tinggalkan, asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Amin. Ya saudara, Visela maju terus ya. Luar biasa. Saya kaget lihat di ruangan kuliah, di kuliah room itu ada Visela di sana. Wah, ini benar-benar ya. Jadi yang lain jangan ketinggalan ya. Jangan ketinggalan disalib sama yang baru. maju terus. Oke ya. Jadi itu ya kesetiaan Yesus. Nah, kemudian berikut ini. Jadi secara vertikal. Nah, kemudian keseharian Yusuf. Kita tahu semua dia punya sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan penguasaan diri. Ya, ketika saudara-saudaranya mau datang ke dia, dia berusaha menahan. Ya, sampai dia bilang panggil papamu dari jauh sana dari Kanaan datang, ya kan? Sampai dia pernah akalin piala itu disembunyiin. Sampai dia maunya dia tahan adiknya Benyamin itu, ya. Nah, sampai akhirnya dia punya. Jadi karakter-karakter dari Kristus ini dia miliki. Nah, kemudian waktu dia ada dalam sumur, ya kita tahu. Saudara bayangkan, ada yang pernah masuk dalam sumur? Saudara bisa bayangkan kiri kanan dia lihat itu cuma dinding, coba. Gelap, mau minta tolong sama siapa? Nggak ada. Kalau ada dalam sumur, biarpun kita punya saudara itu
gubernur DKI atau mau jadi panglima di sini di Kodam ya, tapi dia nggak bisa. Satu-satunya tempat dia bersuruh siapa? Yaitu Yesus Kristus Tuhan adalah sobat yang setia dalam hidupnya. Nggak ada tempat lain. Jadi kalau besok-besok kita Tuhan taruh dalam sumur, dalam artinya satu kesulitan, ya tidak ada lain tempat bersuruh yaitu Tuhan. Coba Bu Desi bisa minta bantuan pujian ini. Walau yang tadi, walau ku tak pernah berharap. Ini perkataan Yusuf ketika dia ada dalam sumur, ketika ada dalam penjara. Ya, Bu Desi akan membantu. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Yesus yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja Buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Amin. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku. Amin. di waktumu Yang terbaik, seturut kehendakmu. Oke, musik tetap mengalun. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita tidak pernah Tuhan tidak janjikan satu perjalanan yang indah ya dalam hidup kita. Amin ya. Nggak ada. Yang Tuhan janjikan adalah pertolongan dan kelepasan di tengah-tengah kita menghadapi masalah yang dalam kehidupan ini. Itu yang Tuhan janjikan. Bukan perjalanan yang indah, tetapi ada perlindungan di sana, ada mujizat di sana, ya. Itu sebabnya pujian tadi dia katakan ya, iya kan? Di kelemahan kuasamu sempurna, betul? Apa sebab? Kau Yesus yang tak akan tinggalkan. Amin. Ku percaya Yesus bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Amin. Percaya, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Amin Tuhan. Seturut kehendakmu. Bapak yang baik, engkau lihat anak-anakmu di tempat ini ya. Hambamu percaya bahwa engkau tahu masalah yang sedang dihadapi pada saat ini oleh umatmu, oleh anak-anakmu di tempat ini. Tetapi kami percaya juga tepat pada waktumu, yaitu waktumu yang terbaik ya. Engkau akan memberikan jawaban dalam setiap permasalahan yang kami hadapi ya.
baik itu kesembuhan, baik itu pemulihan keuangan, baik itu pemulihan kesehatan ya. Ya Tuhan yang berjanji yang tidak akan pernah ya dia melupakan janjinya untuk saudara dan saya. Ya itu sebabnya ya next kita mundur lagi tadi. Jadi untuk semua ya, bukan satu lagi, bukan ini. Mundur lagi. Nah, jadi dari karakter-karakter yang dia miliki itu ya, kita kembali aja nanti saudara baca buah roh itu udah kelihatan jelas. Dari karakter-karakter yang dimiliki ini, makanya Yusuf itu ya dipromosikan oleh Bapak Yahweh. Ada waktunya. Jadi ada waktu yang terbaik yang memang Bapak Yahweh ya lewat Yeshua HaMasyiah memang dia sediakan untuk satu ketika dipromosi. Begitu juga saudara dan saya ya. Sekali lagi Visela maju terus ya. Ada saatnya promosi Tuhan lakukan dalam kehidupan kita semua ya. Saudara-saudara yang di belakang juga ada waktunya. Ada promosi yang menanti kita ya. Tetapi tunjukkan integritasmu ya. Tunjukkan satu karakter yang bisa menjadi teladan di tengah-tengah komunitasmu. Dimanapun Anda berada, biarlah orang bisa melihat ada karakter Yesus di sana. Dan itulah tempat orang untuk datang kepada kita dan minta minta penjelasan, minta apapun ya. Jadi Yahweh mempromosikan Yusuf ya, kita bisa baca di Kejadian 41 ayat 38 sampai 44. Saudara bisa bayangkan ya, dari sumur melewati penjara, tapi pada akhirnya ada mahkota yang menanti di sana. Amin. Saya percaya anak-anak muda, mana anak-anak muda ya, kejar mahkota kehidupan ya, bahkan mahkota kemuliaan. Ada banyak mahkota kita kejar, dan saya percaya apa yang Tuhan Yesus janjikan, dia tidak akan pernah melupakan janjinya bagi saudara dan saya, bagi adik-adik yang ada ya. Yang penting integritasnya ditunjukkan ya. Jadi begitulah dia punya ini. Nah sekarang jadi penekanan saya sekali lagi, milikilah karakter Kristus ya, yang bisa menjadi teladan bagi kita. Tidak ada yang lain. Kita semua tahu ya, hanya karakter Kristus yang bisa menuntun kita kepada perkenanan daripada Bapa ya. Perkenanan Bapa Yahweh akan tetap menjadi bagian kita ya. Kita diberkati di dalam pelayanan, diberkati di dalam keseharian, diberkati di dalam pribadi kita, diberkati di dalam keluarga kita ya. Itu semua adalah janji Tuhan yang luar biasa. Ya sudah berkorban bagi kita ya. Saudara mau tahu, Yusuf punya kebaikan hati yang luar biasa, hati Bapa ya. Itu adalah contoh yang ada di dunia. Saudara bisa bayangkan, Yusuf memperoleh kasih ini, mengasihi orang lain, hati yang mengasihi, itu karena anugerah. Nah, apalagi Bapak Yahweh ya. Kalau Yusuf bisa melakukan begitu luar biasa, kasihnya luar biasa ya, kebaikannya, kemurahan hatinya, kelemah lembutannya itu dia bisa buktikan di dalam kehidupannya ya. Apalagi Bapa di sorga yang begitu baik bagi kita ya. Saudara bisa bayangkan ya, Paulus bilang apa? Aku berdoa supaya kamu mengenal dan kamu menyadari dan kamu mengetahui betapa tingginya dan dalamnya, betapa panjang dan lebarnya kasih Kristus bagi kita ya. Yeremia 31 ayat 3 bilang apa ya? Tuhan bilang, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Amin. Saudara dikasihi tanpa syarat, tanpa henti dan tanpa batas. Sudah dikasihi. Bahkan firman Tuhan juga berkata apa? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus yang ajaib itu. Itu sebabnya maju terus, miliki karakter, minta. Roh Kudus akan memberikan karakter kalau kita memang sungguh-sungguh ya. Saya mulai dulu ya, pertama mungkin ya kita masih mulut masih kasar ya, masih apa ya. Tetapi lama-lama Roh Kudus akan bisa mengontrol kehidupan kita. Tetapi memang kita mesti serahkan satu persatu. Mungkin tadinya Roh Kudus cuma menempati sebagian kecil di hati kita ya, tetapi dari hari lepas hari dia mulai menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Mulai dari tingkah laku, tutur kata, perbuatan, nanti akan dikuasai. Tapi yang penting kita selalu bilang dia bilang begini, menjadi sepertimu Yesus, menjadi sepertimu Yesus, menjadi
sempurna dalam seluruh hidupku. Gak ada yang tahu lagunya ya? Luar biasa. Terlalu lama kali lagunya, terlalu usang. Perjanjian lama. Padahal kita udah ada di perjanjian kasih karunia ini. Oke, nah, ya jadi yang penting itu ya, saya memang karena waktunya singkat, jadi jelas bahwa dengan karakter Kristus kita miliki. Yang pertama, promosi Tuhan yang Tuhan janjikan itu akan jadi kenyataan dalam hidup kita. Amin. Ya banyak kesaksian ya, tapi waktunya terbatas ya. Jadi maju terus saudara. Sekali lagi miliki yang tadi ya. Karakter Kristus itu dimiliki dan saya percaya ada waktunya Roh Kudus akan membuka jalan bagi kita. Coba kita tutup dengan pujian tadi. Yang tadi. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak. Sekali lagi ku percaya. Bapak, pujian ini merupakan doa kami dan pengharapan kami Bapak. Perjalanan kami masih cukup panjang dan kami tahu ada begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan yang akan kami hadapi di dalam perjalanan kehidupan ini. Tetapi satu hal yang kami pegang Tuhan, Engkau sendiri yang memegang tangan kami dan akan menuntun kami untuk masuk dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Itu sebabnya Bapak, biarlah Roh Kudus-Mu boleh menguasai seluruh hati kami. Roh Kudus-Mu boleh tetap mengajar, mendidik kami untuk kami tiba di dalam satu kesempurnaan, yaitu kami memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Kami akan melihat Tuhan, promosi demi promosi Engkau lakukan dalam kehidupan kami, perlindungan demi perlindungan Engkau lakukan dalam hidup kami, mujizat demi mujizat Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dan begitu banyak pertolongan kami percaya akan tetap menjadi bagian kami. Dan akhirnya kami boleh berkata sebagaimana pemazmur berkata bahwa kebajikan dan kemurahan-Mu akan tetap menjadi bagian kami sepanjang masa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua di dalam berkat-Mu yang melimpah-limpah, perlindungan-Mu, bahkan penyertaan-Mu yang dahsyat, yang sempurna dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Bapa yang membelah laut dan menundukkan badai di Tasik Galilea.
berapa ribu tahun yang lalu, tapi kami percaya semuanya Engkau lakukan dalam kehidupan kami pada saat ini, bahkan pada saat kami tetap memberitakan Injil kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang tiba saatnya kita sekali lagi memberikan yang terbaik. Sebelum memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menanamkan firman-Mu dalam pikiran, dalam hati kami Tuhan, sehingga bisa menjadi rema dalam kehidupan setiap kami di tempat ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, sekali lagi kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Kita akan sama-sama menyaksikan di HS News untuk minggu ini. Mari sama-sama kita bergerak, bergembira bersama saudara. Hey! Biarlah nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Serahkan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Oh, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Lambaikan tangan saudara, kita akan berasa bahagia. Kita menyembah Dia, kita akan berasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, amin. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari serukan, serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Oh, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan. Boleh ikuti gerakan kami, kiri. Saudara siap untuk menyanyikan? Kita akan berasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan berasa sukacita bila kita semua katakan, bila kita semua nyanyi, bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan
semua akan mengakhiri ibadah ini, kita angkat tangan kita. Untuk jemaat Tuhan yang ada di Zoom, Ibu Fani, mari kita angkat tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pernikahanmu, diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati usahamu, studimu, pelayananmu. Diberkati semua yang kau lakukan dengan benar dan dengan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dengan berlimpah-limpah bagi kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus. Berkat sudah kita terima dari Yesus HaMasiah. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Kita